Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Merepal Farizi dengan NIM 080128242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Hubungan Alam, jurusan Matematika. Di sini saya merupakan mahasiswa dari kelas B, Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan C++ untuk menentukan KPK dan FPB, nilai KPK dan FPB di bagian rekursif. Jadi dia tuh ada fungsinya tuh ada tiga. Yang pertama itu fungsi main, yang kedua itu fungsi FPB, yang ketiga itu fungsi KPK. Nah, di sini saya pilih dulu kamera saya. Nah, jadi di sini tuh kita pertama itu bisa menggunakan untuk feedernya itu kita menggunakan seperti pada umumnya itu ikut IOStream using namespace std. Itu. Nah, di sini kita kan menggunakan tiga. Yang pertama itu integernya yang main itu. Tapi itu setelah karena kita rekursif, jadi integer mainnya itu paling bawah. Sebenarnya bebas. Nah, di sini kita bisa menggunakan kita bisa bikin dulu integer mainnya. Nah, setelah itu karena kita akan menentukan nilai KPK dan FPB, jadi kita tuh memerlukan dua bilangan. Yang pertama itu bilangan pertama dan bilangan kedua. Misalnya di bagian pertama itu, ini kita menggunakan integernya itu, kita menggunakan integer. Nah, integer yang pertama itu kita bisa kita mau menggunakan, kita bisa menggunakan di sini kan untuk di flowchartnya saya menggunakan bilangan pertama, bilangan kedua. Ini kita bebas, kita bisa menggunakan X, boleh, Y juga boleh. X, Y jadi kita gunakan. Dan, ya, terus, karena kita sudah menggunakan dua variabel, jadi kita harus menginput dua variabel juga. Yang pertama itu jadinya nilai nilainya itu yang pertama itu masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan pertama. Nah, di sini kita untuk bilangan pertama itu kita menggunakan X. Nah, yang kedua itu kita masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai Y-nya. Nah, titik koma. Nah, setelah kita menentukan ini, kita harus mencari letak untuk bagian yang pertama itu kita harus tentukan KPK-nya dulu, kan atau nggak FVB. Ya, antara dua ini. Jadi dua kan kita perlu. Jadi kita bisa menginput cout. Eh, oh kita harus integer dulu karena kita menggunakan variabel baru, yaitu hasil FPB misal. Nah, ini sama dengan dari, nah kita kan mau menggunakan, kita akan mencari FPB sama KPK. Jadi kan ini kan FPB, jadi FPB aja. Ini untuk bagian data, untuk bagian masukinnya. Karena kita kan menggunakan dua variabel, jadi kita masukkan juga dua variabel, X, Y, di koma. Nah, sebenarnya juga kita akan menggunakan nilai untuk jadi hasil KPK. Sama dengan KPK, X, Y. Nah, titik koma, jangan lupa. Nah, karena kita sudah menemukan dua data untuk dua integer yang itu FPB sama KPK. Nah, jadi kita bisa untuk memasukkan datanya itu ya dalam datanya, yaitu eh, misal di sini kita mau menentukan FPB dulu, FPB, FPB 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 dari X. Jadi FPB dari bilangan pertama itu berapa dan FEB bilang kedua itu berapa. Nah itu jadi nyari-nyari. Dan yang kedua yang Y adalah 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 nah karena di sini kita akan mencari nilai FEB, jadi yang kita masukkan ya FEB, hasil FEB. Nah, hasil FEB ini yang kita masukin karena kita mau rapi jadi kita bisa pakai underline. Nah, dan ini kita sebenarnya ini kita bisa copy aja, jadi tinggal kita bedain sedikit. Susah. Maaf, ini karena kita bagi dua layar jadi susah juga. Ini si out KPK.
dari X nilai yang pertama, yaitu dan bilangan yang kedua adalah, nah, karena kita cari KPK, jadi hasilnya yaitu KPK inline. Nah, karena kita sudah menginput dua data ini, kita juga harus menyelesaikannya kan. Jadi kita bisa gunakan return nah untuk menyelesaikan data tersebut. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua integer, kita menggunakan dua yaitu FPB dan KPK. Jadi kita bisa tambahin di sini di integer FPB. Nah, karena di sini tadi kita menggunakan dua variabel, ya di dalam juga harus dua variabel. Jadi di sini kita menggunakan, nah karena tadi kita X, Y, jadi di sini kita bisa ganti jadi A dan B atau bebas variabelnya. Jadi tetap kita tambahin integer karena kita mau menambahkan ulang datanya. Integer B. Nah, akhirnya kita buka kurung awal. Nah, karena kita mau mencari nilai FPB, jadi FPB-nya itu jika. Jadi kita menggunakan if, rekursif. Kita menggunakan if B-nya itu sama dengan 0, maka nilainya itu akan memunculkan nilai yang A. Kan FPB, kalau misalnya FPB-nya yang B-nya itu 0, berarti cuma yang A doang dong isi datanya. Berarti yang A yang kita pakai. Nah, jadi returnnya A. Nah, selanjutnya selanjutnya kita pakai else. Kan kita menemukan dua penemuan data, dua data, pernyataan kondisi. Jadi di sini kita bisa gunakan. Nah, jika tidak, dia akan mencetak return FPB-nya kembali, tapi perbedaannya itu di bagian B-nya itu di depan dan A-nya itu modulo B gitu. Jadi A-nya itu akan habis dibagi B-nya terlebih dahulu seperti itu. Di koma. Nah, karena kita sudah mencari data dari integer FVB, nah kita juga harus mencari data dari integer KPK. Nah, di sini kita bisa gunakan lagi itu integer A, integer B. Karena kita menggunakan lagi A dan B untuk KPK dan FVB-nya. Ini gitu waktu awal. Nah, karena kita tadi menggunakannya itu untuk KPK. Nah, jadi untuk di FVB-nya ini bisa langsung. Jadi returnnya itu kan FVB-nya bisa kan jadi A dikali B. A dikali B. Nah, itu dibagi dengan hasil FPB yang tadi. Hasil FPB-nya. Jadi, kan nyari yang ini kan kecil. Jadi tinggal kalikan keduanya. Setelah itu bagi dengan nilai FPB-nya. FPB A, B. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung run aja. Nah, kita bisa masukkan bilangan pertama. Bilangan pertamanya berapa? 16 deh. 16. Bilangan keduanya 8. Bentar. Nah, jadi akan muncul bilangan FPB-nya. FPB-nya itu adalah 8 dan KPK-nya itu adalah 16. Jadi seperti itu. Dan untuk flowchart-nya seperti ini, karena kita menggunakan tiga integer, jadi ada untuk untuk integer yang ini, yang main, setelah itu yang FPB dan KPK seperti ini. Sesuai dengan yang ada di data. Nah, terus untuk pseudocode-nya itu seperti ini, yaitu va. Jadi kita kan menggunakan tiga, jadi untuk yang bagian bukan main, dia akan dikotakin gitu untuk rekursifnya atau bagian functionnya seperti ini. Dan untuk bagian deskripsi program seperti ini, mulai tentang variabel seperti biasa. Di sini kita bisa tambah ini. Di sini sebenarnya bebas sih. Ini kan ada 18, di sininya 9 deh misalnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah yang mengampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.